Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pada Ustadz Fahmi, Ustadz Fizaro, dan bapak-bapak yang hadir pada sore hari ini. Ini ada dua isu yang akan dibahas. Yang pertama Palestina, yang kedua Suriah ya. Memang isu yang paling menarik. Jadi kalau kita bicara perkembangan terakhir Palestina, ini ada semacam dinamika yang luar biasa terkait isu Palestina ini, sekaligus bagaimana masa depan Palestina. Ada perubahan lanskap perjuangan Palestina ke depan pasca berakhirnya Perang Gaza atau pasca tercapainya gencatan senjata di jalur Gaza. Saya akan berbicara secara makro dulu. Jadi kalau kita menengok ke belakang tentang sejarah perjuangan Palestina. Palestina ini pada awalnya perjuangannya di tangan bangsa Arab. Jadi ketika meletus perang Arab Israel pertama tahun 1948, itu kan disebut perang Arab Israel. Yang berperang waktu itu ada Mesir, Jordania, Suriah, Lebanon, Arab Saudi. Jadi maka disebut konflik Arab Israel. Kemudian perang 67 itu pun juga perang Arab Israel. Yang terlibat waktu itu adalah Mesir, Jordania, dan Suriah. Lalu ada perang tahun 73. Itu juga disebut perang Arab Israel. Yang terlibat pada saat itu adalah Mesir sama Suriah melawan Israel. Jadi sejarah awal perjuangan Palestina itu ada di tangan bangsa Arab. Yang berperang melawan Israel itu adalah negara-negara Arab. Kemudian berubah lanskap perjuangan Palestina itu menjadi di tangan Palestina sendiri setelah Mesir mencapai kesepakatan damai dengan Israel yang dikenal dengan perdamaian Camp David pada tahun 1979. Maka setelah Mesir berdamai dengan Israel, negara-negara Arab ini tidak ada lagi peperangan melawan Israel. Ada anekdot atau yang terkenal bahwa tidak akan ada perang melawan Israel tanpa Mesir, tapi tidak ada perdamaian di Timur Tengah tanpa Suriah. Makanya setelah Mesir mencapai kesepakatan damai dengan Israel, tidak ada perang besar lagi. Kemudian karena Mesir sudah istilahnya lepas tangan, sudah mundur dari perjuangan melawan Israel, ya artinya mundur perjuangan secara kolektif ya, sebagai bangsa Arab. Pasca tercapainya perdamaian Camp David tersebut, maka Palestina menekat mengambil alih sendiri melawan Israel. Maka meletuslah perang antara Israel dan PLO di Beirut pada tahun 1982. Itu untuk pertama kalinya head to head antara Israel dan Palestina. Itu kenapa perang PLO sama Israel meletus pada 82. Itu secara geopolitik faktornya adalah karena Mesir sudah mundur dari perjuangan melawan Israel pasca tercapainya Camp David.
Tapi kan perang 82 PLO kan kalah. Sehingga PLO diusir dan pindah ke Tunisia kan. Nah, setelah itu PLO tidak mencari inovasi lagi, maka meletuslah Intifadah. Nah, Intifadah itu pada tahun 88 berhenti sampai tahun 93 setelah tercapainya kesepakatan Oslo antara PLO sama Israel. Terjadi kesepakatan Oslo pada tahun 1993. Itu fase atau masa-masa Palestina berjuang sendiri, berperang sendiri melawan Israel. Jadi perang 82, kemudian Intifada. Kemudian terjadi kesepakatan Oslo, terjadi semacam apa ya, semacam gencatan senjata lah. Ada ketenangan hampir sampai tahun 2000, kemudian perundingan Camp David ya di Amerika itu yang gagal antara Yasser Arafat sama Ehud Barak, kemudian meletus lagi Intifada Al-Aqsa pada tahun 2000. Itu masih fase Palestina berjuang sendiri. Ya. Kemudian setelah Yasser Arafat wafat pada 2004 ya, kemudian terjadi kekosongan kepemimpinan di kancah Palestina pasca wafatnya Yasser Arafat. Kekosongan ini kemudian diambil alih oleh Hamas, dan Hamas kemudian mengambil alih jalur Gaza, dan kemudian Hamas mengobarkan perang sendiri melawan Israel dari jalur Gaza. Maka terjadi sampai 5 kali perang di jalur Gaza antara Hamas sama Israel. Yang pertama mulai tahun berapa ya, 2009, 2012, kemudian 2014, 2021, kemudian yang terakhir adalah 23 kemarin. Itu fase Palestina ya mengambil alih perjuangan dalam bentuk berperang secara langsung melawan Israel. Yang dulu Fatah yang punya Arafat, kemudian diambil alih oleh Hamas setelah Fatah berdamai dengan Israel melalui kesepakatan Oslo tersebut. Maka Hamaslah yang maju sendiri. Dan yang terakhir adalah meletusnya perang yang 2 tahun ini ya, yang kemudian ini perang yang paling dahsyat sejak dalam sejarah perang Arab Israel ya, baik korban dan segala macam lah, paling dahsyat, paling berdarah. Kemudian seperti kita ketahui bersama, gencatan senjata dicapai ya melalui proposal damai Presiden AS Donald Trump yang terdiri dari 20 butir itu. Kemudian proposal damai Trump yang 20 butir itu dilegalkan dalam bentuk resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1803, itu kan. Itu kan basisnya resolusi PBB ini kan proposal damainya Trump. Maka kalau berbicara masa depan Palestina adalah tentu harus berbasis pada resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1803. Nah, yang paling yang paling signifikan, yang paling substansial makna dari resolusi PBB nomor 1803 ini, model perjuangan Palestina ke depan ini berubah total. Jadi kembali kepada awal, bahwa perjuangan Palestina ini akan diambil lagi oleh negara-negara Arab, bukan Palestina lagi. Negara-negara Arab dalam hal ini yaitu Mesir, Jordan, Qatar plus Turki sekarang. Kalau dulu udah ada Turki, sekarang plus Turki. Jadi kalau berbicara bagaimana masa depan Palestina, sekarang kembali di tangan bangsa Arab plus Turki. Jadi kembali pada awal lagi, kan gitu. Karena resolusi PBB nomor 1803 itu salah satu klausulnya menegaskan perlucutan senjata Hamas. Jadi masa depan militer Hamas itu sudah selesai dan Hamas harus beralih ke organisasi politik sebagai partai politik. Jadi Hamas tidak akan habis ya
tapi harus berubah konsep. Jadi kalau kemarin konsep militer perjuangannya, sekarang konsep politik. Ini harus suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, ini harus diambil oleh Hamas. Hamas tidak bisa berkelit lagi, melakukan manuver lagi, karena situasinya sudah tidak mengizinkan, baik situasi internal Palestina, regional, dunia Arab, Timur Tengah, dan internasional. Ini semua kompak bahwa perang Gaza ini harus berakhir. Harus berakhir gitu kan. Dan harga untuk mengakhiri perang Gaza ini Hamas harus melucuti senjatanya. Cuman sekarang kan masih belum final bagaimana cara melucuti Hamas ini, masih ada perundingan yang cukup alot yang masih belum selesai ya. Ini suatu kerumitan sendiri juga, tapi gambaran umumnya seperti itu. Gambaran umumnya seperti itu. Jadi perjuangan Palestina sekarang beralih lagi ke tangan dunia Arab plus Turki ya, ke depan gitu kan. Adapun internal Palestina bukan berarti habis total, tapi konsepnya adalah politik. Nah, itu pun juga harus ditopang atau mengikuti di belakang dunia Arab ini. Nah, itu yang pertama. Jadi ada perubahan lanskap perjuangan rakyat Palestina ke depan, ya, yaitu kembali lagi ke seperti semula. Jadi di tangan dunia Arab lagi. Yang pertama. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya juga, sebetulnya kalau melihat resolusi PBB nomor 1803 secara strategis, itu bisa menguntungkan rakyat Palestina. Karena dalam klausul resolusi PBB nomor 1803 itu ada klausul yang menegaskan bahwa ya, setelah ada kemajuan pembangunan kembali jalur Gaza, maka akan dibuka pintu untuk perundingan terkait negara Palestina. Dan kemudian juga setelah ada kemajuan pembangunan kembali jalur Gaza dan reformasi otoritas Palestina, akan dibuka pintu juga pembukaan dialog antara Israel dan Palestina yang akan dipimpin oleh Amerika untuk membahas isu hidup berdampingan secara damai. Ya, ini yang harus dituntut oleh bangsa Arab nanti. Jadi tidak bisa pelaksanaan dari resolusi Dewan Keamanan PBB 1803 itu secara terpisah-pisah, secara parsial, harus komprehensif. Ya, ini membutuhkan komitmen. Tentu nanti Israel akan bermanuver itu untuk berkelit supaya tidak sampai ke yang terakhir ini. Ya, ini harus berjuang bersama. Jadi tidak hanya Palestina, tapi di situ dunia Arab, dunia Islam, Eropa ya. Kemudian Eropa yang sudah banyak mengakui negara Palestina seperti Inggris, Prancis, Spanyol ya, plus Australia, Kanada, segala itu harus diajak bergandengan tangan menuntut supaya klausul yang menuju ke arah pembicaraan tentang negara Palestina itu harus dibahas. Harus komitmen untuk sampai ke situ. Jangan kemudian dipilah-pilah ini yang harus diselesaikan, ini enggak. Dia harus dituntut pelaksanaan resolusi PBB 1803 secara komprehensif. Nah, itu secara singkat ya tentang Palestina. Sekarang ini karena waktunya juga ada banyak ya. Beralih ke Suriah. Nah, Suriah juga tidak kalah rumitnya, sangat rumit berbicara Suriah. Di satu pihak memang ada optimisme terhadap masa depan Suriah ini. Yang pertama adalah indikasinya tentang optimisme masa depan Suriah. Kunjungan Ahmad Shara ke Washington DC pada
awal November dan bertemu dengan Donald Trump. Dan hasilnya cukup baik ya, bahwa Amerika komitmen untuk mencabut sanksi terhadap Suriah. Dan ini penting bagi Suriah, pencabutan sanksi, karena itu adalah pintu bagi Suriah untuk bisa membangun kembali negaranya setelah hancur lebur akibat perang saudara selama lebih dari 10 tahun tersebut. Sebab kalau sanksi dari Amerika yang disebut sanksi Kaisar itu, Kaisar Action itu ya, kalau belum dicabut ini repot. Banyak lembaga-lembaga internasional, lembaga-lembaga keuangan internasional tidak bisa membantu Suriah karena khawatir sanksi dari Amerika. Jadi sepintu untuk bisa membangun kembali memang sanksi Amerika harus dicabut. Dan ini cukup baik ya trennya. Kan setelah Ahmad Syara ini bertemu dengan Trump di Arab Saudi bulan Mei dulu, dilihat itu dengan mediator putra mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Zayed, kan langsung Donald Trump mencabut sanksi kan melalui dekret presiden. Tapi kan namanya sanksi kasar itu tidak cukup dekret presiden, karena kasar sanksi itu adalah disahkan oleh Kongres, maka harus dicabut oleh Kongres juga kan. Dan itu sudah dicapai pada 11 Desember kemarin. Jadi Kongres DPR Amerika sudah mengajukan RUU ya, supaya disahkan oleh Kongres untuk mencabut sanksi Kaisar tersebut. Maka kalau lihat dinamika Suriah yang cukup positif pada November dan Desember ini memang cukup menjanjikan masa depan Suriah. Dan saya kira ini berkat dari manuver cantik dari Presiden baru Suriah Ahmad Syara. Jadi Ahmad Syara menurut saya dalam konteks ini sangat cerdik ya, sangat cerdik karena dia harus mementingkan kepentingan rakyat Suriah dan negara Suriah yang segera harus pulih dalam semua aspek kehidupan, sosial, ekonomi, keamanan ya, dan pintu untuk menuju ke sana ini memang harus melalui pintu barat ya, khususnya Amerika. Ya ini yang dilakukan oleh secara baik, secara cantik oleh Ahmad Syara. Dan tentu ini tidak lepas dari jasa putra mahkota Arab Saudi MBS, Pangeran Muhammad bin Salman. Ini harus tidak bisa dilupakan karena dia sebagai mediator pertemuan pertama antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ahmad Syara di Riyadh. Kemudian dari situ kan bergulir terus itu. Jadi hubungan yang baik antara Suriah dan negara-negara Barat. Eropa mulai meringankan sanksinya, kemudian Bank Dunia juga sudah mulai membuka pintu untuk mengucurkan investasi bantuan ke Suriah. Itu semua bermula dari pertemuan Ahmad Syara dan Trump di Riyadh pada bulan Mei. Kemudian dilengkapi, diperkuat lagi, disempurnakan lagi oleh kunjungan Ahmad Syara ke Washington pada awal November lalu. Dan ini merupakan kunjungan yang sangat historis karena untuk pertama kalinya Presiden Suriah berkunjung ke Washington DC sejak tahun 1040-an, lebih dari 80 tahun. Baru ada Presiden Suriah berkunjung ke Washington DC. Sebab kenapa? Selama ini Suriah ini kan berkiblat ke timur, ke Rusia. Jadi kalau Presiden Suriah berkunjung ke Moskow misalnya itu sudah biasa, sudah bolak-balik itu biasa itu. Tapi Presiden Suriah ke Washington DC tidak pernah. Baru Ahmad Syara ini yang melakukan untuk pertama kalinya sejak 80 tahun lebih seorang Presiden Suriah berkunjung ke
ke Washington DC. Ini sangat historis. Jadi kalau melihat ini ada harapan baik. Tapi ya secara internal terus geopolitik di Timur Tengah, posisi Suriah ini agak rumit, gitu. Berat. Jadi kalau bicara gimana ke depan, ya ada satu sisi yang membawa optimisme, tapi di sisi lain juga ada yang agak was-was melihat Suriah ini. Kenapa? Karena banyak kepentingan asing atau banyak kekuatan asing khususnya Israel yang ingin bermain di Suriah dan tidak menginginkan Suriah ini kuat. Jadi Israel ingin Suriah ini lemah, karena kalau Suriah kuat ini akan mengancam keamanan Israel. Seperti tadi disampaikan oleh Ustadz Fahmi kan, ketika peringatan 1 tahun bulan tanggal 8 Desember kemarin, kan tentara Suriah melakukan parade dan menerikan yel-yel yang mirip dengan Hamas, itu kan menakutkan Israel. Nah, kalau tentara ini semakin kuat, punya senjata yang kuat, wah ini kan pasti merupakan ancaman yang sangat serius terhadap Israel. Maka Israel tidak menginginkan Suriah ini kuat ketika zaman Assad dulu pada tahun 80-an 90-an itu. Nah, ini sekarang yang banyak manuver yang dilakukan oleh Israel untuk melemahkan Suriah. Di antara manuver yang dilakukan Israel supaya Suriah lemah, supaya terpecah belah, Israel ini melakukan dukungan terhadap kubu-kubu kelompok-kelompok minoritas di Suriah, atau dengan kata lain Israel ini memainkan kartu kubu atau kaum minoritas di Suriah seperti Druze sama Kurdi ya. Laporan investigasi harian The Jerusalem Post edisi tanggal 23 Desember 23 baru sekarang 28 kan baru 5 hari. Itu kan sangat mengejutkan itu laporan investigasinya. Laporan investigasinya adalah mengungkapkan bahwa pada malam hari tanggal 17 Desember tahun 2024 atau hanya sekitar 9 hari dari jatuhnya rezim Bashar Assad. Ini menurut laporan The Jerusalem Post itu, Israel mengirim konvoi helikopter ke wilayah Suriah Selatan yang berpenduduk mayoritas komunitas Druze, dan konvoi helikopter Israel itu menjatuhkan atau menerjunkan sekitar 500 pucuk senapan laras panjang beserta amunisinya dan rompi anti peluru kepada milisi bersenjata Druze yang dikenal atau yang tergabung dalam Dewan Militer. Itu pada malam tanggal 17. Kemudian The Jerusalem Post juga melaporkan bahwa Israel memberi gaji bulanan sekitar $100 sampai $200 kepada sekitar 3.000 anggota milisi Druze yang tergabung dalam Dewan Militer tersebut. Ini kan jelas agenda politik Israel, yaitu Israel menginginkan dia membangun semacam proksi loyalis Israel dengan memanfaatkan kelompok atau kaum minoritas Suriah yang tidak puas dengan pemerintah pusat, dengan membiayai batu senjata sampai dana dan sebagainya, dan itu tujuannya kan jelas, Israel membuat semacam inklaf, kantong-kantong loyalis ke meletusnya perang yang 2 tahun ini ya, yang kemudian ini perang yang paling dahsyat sejak dalam sejarah perang Arab Israel ya.
baik korban dan segala macam lah, paling dasar, paling berdarah. Kemudian seperti kita ketahui bersama, gencatan senjata dicapai ya melalui proposal damai Presiden AS Donald Trump yang terdiri dari 20 butir itu. Kemudian proposal damai Trump yang 20 butir itu dilegalkan dalam bentuk resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1803, itu kan. Itu kan basisnya resolusi PBB ini kan proposal damainya Trump. Maka kalau berbicara masa depan Palestina adalah tentu harus berbasis pada resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1803. Nah, yang paling yang paling signifikan, yang paling substansial makna dari resolusi PBB nomor 1803 ini, model perjuangan Palestina ke depan ini berubah total. Jadi kembali kepada awal, bahwa perjuangan Palestina ini akan diambil lagi oleh negara-negara Arab, bukan Palestina lagi. Negara-negara Arab dalam hal ini yaitu Mesir, Jordan, Qatar plus Turki sekarang. Kalau dulu udah ada Turki, sekarang plus Turki. Jadi kalau berbicara bagaimana masa depan Palestina, sekarang kembali di tangan bangsa Arab plus Turki. Jadi kembali pada awal lagi, kan gitu. Karena resolusi PBB nomor 1803 itu salah satu klausulnya menegaskan perlucutan senjata Hamas. Jadi masa depan militer Hamas itu sudah selesai dan Hamas harus beralih ke organisasi politik sebagai partai politik. Jadi Hamas tidak akan habis, ya, tapi harus berubah konsep. Jadi kalau kemarin konsep militer perjuangannya, sekarang konsep politik. Ini harus disuka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, ini harus diambil oleh Hamas. Hamas tidak bisa berkelit lagi, melakukan manuver lagi, karena situasinya sudah tidak mengizinkan, baik situasi internal Palestina, regional, dunia Arab, Timur Tengah, dan internasional. Ini semua kompak bahwa perang Gaza ini harus berakhir. Harus berakhir gitu kan. Dan harga untuk mengakhiri perang Gaza ini Hamas harus melucuti senjatanya. Cuman sekarang kan masih belum final bagaimana cara melucuti Hamas ini, masih ada perundingan yang cukup alot yang masih belum selesai ya. Ini suatu kerumitan sendiri juga, tapi gambaran umumnya seperti itu. Gambaran umumnya seperti itu. Jadi perjuangan Palestina sekarang beralih lagi ke tangan dunia Arab plus Turki ya, ke depan gitu kan. Adapun internal Palestina bukan berarti habis total, tapi konsepnya adalah politik. Itu pun juga harus ditopang atau mengikuti di belakang dunia Arab ini. Nah, itu yang pertama. Jadi ada perubahan lanskap perjuangan rakyat Palestina ke depan, ya, yaitu kembali lagi ke seperti semula. Jadi di tangan dunia Arab lagi. Yang pertama. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya juga, sebetulnya kalau melihat resolusi PBB nomor 1803 secara strategis, itu bisa menguntungkan rakyat Palestina. Karena dalam klausul resolusi PBB nomor 1803 itu ada klausul yang menegaskan bahwa ya, setelah ada kemajuan pembangunan kembali jalur Gaza, maka akan dibuka pintu untuk perundingan terkait negara Palestina. Dan kemudian juga setelah ada kemajuan pembangunan kembali jalur Gaza dan reformasi otoritas Palestina,
akan dibuka pintu juga pembukaan dialog antara Israel dan Palestina yang akan dipimpin oleh Amerika untuk membahas isu hidup berdampingan secara damai. Ya, ini yang harus dituntut oleh bangsa Arab nanti. Jadi tidak bisa pelaksanaan dari resolusi Dewan Keamanan PBB 1803 itu secara terpisah-pisah, secara parsial, harus komprehensif. Ya, ini membutuhkan komitmen. Tentu nanti Israel akan bermanuver itu untuk berkelit supaya tidak sampai ke yang terakhir ini. Ya, ini harus berjuang bersama. Jadi tidak hanya Palestina, tapi di situ dunia Arab, dunia Islam, Eropa ya. Kemudian Eropa yang sudah banyak mengakui negara Palestina seperti Inggris, Prancis, Spanyol ya, plus Australia, Kanada, segala itu harus diajak bergandengan tangan menuntut supaya klausul yang menuju ke arah pembicaraan tentang negara Palestina itu harus dibahas, harus komitmen untuk sampai ke situ. Jangan kemudian dipilah-pilah ini yang harus diselesaikan, ini enggak. Dia harus dituntut pelaksanaan resolusi PBB 1803 secara komprehensif. Nah, itu secara singkat ya tentang Palestina. Sekarang ini karena waktunya juga ada banyak ya. Beralih ke Suriah. Nah, Suriah juga tidak kalah rumitnya, sangat rumit berbicara Suriah. Di satu pihak memang ada optimisme terhadap masa depan Suriah ini. Yang pertama adalah indikasinya tentang optimisme masa depan Suriah. Kunjungan Ahmad Shara ke Washington DC pada awal November dan bertemu dengan Donald Trump, dan hasilnya cukup baik ya, bahwa Amerika komitmen untuk mencabut sanksi terhadap Suriah, dan ini penting bagi Suriah pencabutan sanksi karena itu adalah pintu bagi Suriah untuk bisa membangun kembali negaranya setelah hancur lebur akibat perang saudara selama lebih dari 10 tahun tersebut. Sebab kalau sanksi dari Amerika yang disebut sanksi Kaisar Action itu ya, kalau belum dicabut ini repot. Banyak lembaga-lembaga internasional, lembaga-lembaga keuangan internasional tidak bisa membantu Suriah karena khawatir sanksi dari Amerika. Jadi sepintu untuk bisa membangun kembali memang sanksi Amerika harus dicabut, dan ini cukup baik ya trennya. Kan setelah Ahmad Shara ini bertemu dengan Trump di Arab Saudi bulan Mei dulu di Riyadh itu dengan mediator putra mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Zayed, kan langsung Donald Trump mencabut sanksi kan melalui dekret presiden. Tapi kan namanya sanksi kasar itu tidak cukup dekret presiden, karena kasar sanksi itu adalah disahkan oleh Kongres, maka harus dicabut oleh Kongres juga kan. Dan itu sudah dicapai pada 11 Desember kemarin. Jadi Kongres DPR Amerika sudah mengajukan RUU ya, supaya disahkan oleh Kongres untuk mencabut sanksi Kaisar tersebut. Maka kalau lihat dinamika Suriah yang cukup positif pada November dan Desember ini memang cukup menjanjikan masa depan Suriah. Dan saya kira ini berkat dari manuver cantik dari Presiden baru Suriah Ahmad Shara. Jadi Ahmad Shara menurut saya dalam konteks ini sangat cerdik ya, sangat cerdik karena dia harus mementingkan kepentingan rakyat Suriah dan negara Suriah yang segera harus pulih
dalam semua aspek kehidupan, sosial, ekonomi, keamanan, ya, dan pintu untuk menuju ke sana ini memang harus melalui pintu barat, ya, khususnya Amerika. Ya, ini yang dilakukan oleh secara baik, secara cantik oleh Ahmad Syara. Dan tentu ini tidak lepas dari jasa putra mahkota Arab Saudi MBS, Pangeran Muhammad bin Salman. Ini harus tidak bisa dilupakan karena dia sebagai mediator pertemuan pertama antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ahmad Syara di Riyadh. Kemudian dari situ kan bergulir terus itu. Jadi hubungan yang baik antara Suriah dan negara-negara Barat. Eropa mulai meringankan sanksinya, kemudian Bank Dunia juga sudah mulai membuka pintu untuk mengucurkan investasi bantuan ke Suriah. Itu semua bermula dari pertemuan Ahmad Syara dan Trump di Riyadh pada bulan Mei. Kemudian dilengkapi, diperkuat lagi, disempurnakan lagi oleh kunjungan Ahmad Syara ke Washington pada awal November lalu. Dan ini merupakan kunjungan yang sangat historis karena untuk pertama kalinya Presiden Suriah berkunjung ke Washington DC sejak tahun 1040-an, lebih dari 80 tahun. Baru ada Presiden Suriah berkunjung ke Washington DC. Sebab kenapa? Selama ini Suriah ini kan berkiblat ke timur, ke Rusia. Jadi kalau Presiden Suriah berkunjung ke Moskow misalnya, itu sudah biasa, sudah bolak-balik, itu biasa itu. Tapi Presiden Suriah ke Washington DC tidak pernah. Baru Ahmad Syara ini yang melakukan untuk pertama kalinya sejak 80 tahun lebih seorang Presiden Suriah berkunjung ke ke Washington DC. Ini sangat historis. Jadi kalau melihat ini ada harapan baik. Tapi ya secara internal terus geopolitik di Timur Tengah, posisi Suriah ini agak rumit, berat. Jadi kalau bicara gimana ke depan, ya ada satu sisi yang membawa optimisme. Tapi di sisi lain juga ada yang agak was-was melihat Suriah ini. Kenapa? Karena banyak kepentingan asing atau banyak kekuatan asing khususnya Israel yang ingin bermain di Suriah dan tidak menginginkan Suriah ini kuat. Jadi Israel ingin Suriah ini lemah. Karena kalau Suriah kuat, ini akan mengancam keamanan Israel. Seperti tadi disampaikan oleh Ustadz Fahmi kan, ketika peringatan 1 tahun bulan tanggal 8 Desember kemarin, kan tentara Suriah melakukan parade dan menerikan yel-yel yang mirip dengan Hamas, itu kan menakutkan Israel. Nah, kalau tentara ini semakin kuat, punya senjata yang kuat, wah ini kan pasti merupakan ancaman yang sangat serius terhadap Israel. Maka Israel tidak menginginkan Suriah ini kuat ketika zaman Assad dulu pada tahun 80-an 90-an itu. Nah, ini sekarang yang banyak manuver yang dilakukan oleh Israel untuk melemahkan Suriah. Di antara manuver yang dilakukan Israel supaya Suriah lemah, supaya terpecah belah, Israel ini melakukan dukungan terhadap kubu-kubu kelompok-kelompok minoritas di Suriah, atau dengan kata lain Israel ini memainkan kartu kubu atau kaum minoritas di Suriah seperti Druze sama Kurdi ya. Laporan investigasi harian The Jerusalem Post edisi tanggal 23 Desember 23 baru sekarang 28 kan baru 5 hari. Itu kan sangat mengejutkan itu laporan investigasinya.
laporan presidennya adalah mengungkapkan bahwa pada malam hari tanggal 17 Desember tahun 2024 atau hanya sekitar 9 hari dari jatuhnya rezim Bashar Assad. Ini menurut laporan Jerusalem Post itu, Israel mengirim konvoi helikopter ke wilayah Suriah Selatan yang berpenduduk mayoritas komunitas Druze, dan konvoi helikopter Israel itu menjatuhkan atau menerjunkan sekitar 500 pucuk senapan laras panjang beserta amunisinya dan rompi anti peluru kepada milisi bersenjata Druze yang dikenal atau yang tergabung dalam Dewan Militer. Itu pada malam tanggal 17. Kemudian The Jerusalem Post juga melaporkan bahwa Israel memberi gaji bulanan sekitar $100 sampai $200 kepada sekitar 3.000 anggota milisi Druze yang tergabung dalam Dewan Militer tersebut. Ini kan jelas agenda politik Israel, yaitu Israel menginginkan dia membangun semacam proksi loyalis Israel dengan memanfaatkan kelompok atau kaum minoritas Suriah yang tidak puas dengan pemerintah pusat, dengan membiayai batu senjata sampai dana dan sebagainya, dan itu tujuannya kan jelas, Israel membuat semacam enklave, kantong-kantong loyalis ke dia. Nah, itu di Suriah Selatan. Kemudian di Suriah Utara, Israel itu sudah sejak lama main mata dengan milisi bersenjata Kurdi sampai sekarang yang dikenal dengan YPG. YPG itu satuan pendukung rakyat. Itu bahasa Kurdi itu YPG. Yang kalau diterjemahkan sekitar itu ya, satuan pendukung rakyat. Itu sejak lama didukung oleh Israel. Nah, ini jelas agenda besar politik dari Israel adalah membentuk semacam proksi dengan memanfaatkan ketidakpuasan kaum minoritas di Suriah. Dalam waktu yang sama, Israel juga membangun proksi di jalur Gaza. Dia mempersenjatai satuan militer yang tergabung yang dipimpin oleh Yasir Abu Sabab. Gitu. Ya, tapi Yasir Abu Sabab kan tewas tuh pada 4 Desember dan diduga kuat ini Hamas yang mengeksekusi itu. Gak tahu setelah tewasnya Yasir Abu Sabab ini nasib pasukannya itu kemana. Yang jelas itu merupakan pukulan telak terhadap Israel. Jadi kalau di jalur Gaza itu ada kelompok Yasir Abu Sabab, kalau di Suriah itu ada YPG sama Druze. Ini adalah agenda Israel membangun atau membentuk proksi-proksi. Konsepnya Israel itu adalah menyaingi konsep proksinya Iran. Iran kan punya banyak proksi juga. Kan kalau di Lebanon ada Hezbollah. Kalau di Gaza, Hamas dianggap proksinya Iran oleh Israel kan. Kemudian di Yaman itu ada kelompok Al-Houthi. Kalau di Irak ada Hasid al-Sa'abi gitu kan. Dulu Suriah ketika rezim Bashar Assad belum jatuh, itu bagian dari proksi Iran juga. Maka Israel itu dianggap disebut meniru atau tidak, tapi konsep Iran terkait proksi itu ditiru oleh Israel. Dia membangun juga proksi juga, jadi proksi lawan proksi. Jadi kalau di jalur Gaza itu ada Hamas yang dianggap proksi Iran, maka Israel membentuk Yasir Abu Sabab itu untuk melawan Hamas. Dulu di Lebanon pernah Israel juga membentuk proksi juga yang terkenal dengan tentara Lebanon Selatan yang dipimpin oleh Anthony Lahab.
itu bentukan Israel. Itu pada ketika Israel masuk ke Lebanon tahun 82 ketika perang dengan PLO yang saya ceritakan tadi ya. Nah, kemudian setelah itu Israel membentuk tentara Lebanon Selatan yang bercokol di wilayah Lebanon Selatan untuk melawan Hizbullah yang notabene adalah proksinya Iran. Jadi hit to hit antara proksi sama proksi. Nah, gitu kan. Nah, tapi kemudian tentara Lebanon Selatan itu kemudian membubarkan diri kan setelah Israel mundur dari Lebanon Selatan pada tahun 2000. Nah, ini sekarang yang dilakukan oleh Israel, membentuk proksi-proksi di Syria di Drus, kemudian di jalur Gaza Yasser Abu Sabab ya. Plus dan yang terakhir sekarang Israel itu kan kemarin tanggal 26 itu mengakui Somaliland. Mengakui negara Somaliland. Itu sudah bagian dari rangkaian itu. Jadi Israel sekarang sedang mengakui Somaliland itu nanti akan didesain sebagai proksinya Israel di Afrika Timur. Nah ini. Jadi melebar nih. Jadi mulai dari Gaza apa maknanya semua. Itu adalah proksi Israel dan intinya akan melawan Iran. Nah, kalau Somalia sana kan tidak jauh dari Iran tuh berhadapan. Jadi nanti Yaman kemudian Iran terus nyambung. Kemudian Selat Aden itu kan strategis. Itu tujuannya nanti bisa menguasai Selat Aden itu kan perairan internasional itu. Ini luar biasa, ini bahaya. Jadi kalau kita cermati perkembangan Timur Tengah sekarang, ini fase-fase yang menurut saya sudah sangat bahaya. Israel ini sudah kemana-mana ini. Sudah menancapkan kukunya di mana-mana. Di Suriah, di jalur Gaza, kemudian sekarang di Afrika ya, melihat Somalia. Mungkin tidak menutup kemungkinan nanti di Irak juga. Gitu. Ini konsep baru Israel, ya khususnya pasca selesainya jalur Gaza ini. Karena apa? Israel walaupun dia nanti harus keluar dari jalur Gaza sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB 1803, tapi Israel ingin kukunya tetap ada di jalur Gaza lewat kelompoknya Yasser Abu Sabab itu. Tetap. Jadi dia harus punya orang tetap. Dia mungkin sudah siap-siap satu saat saya harus keluar ini dari jalur Gaza semua. Sekarang kan masih menguasai hampir 50%. Jadi separuh-separuh sebetulnya. Israel belum mundur benar walaupun tercapai gencatan senjata. Rafah itu masih dikuasai Israel. Hamas itu kan Palestina lah, baru menguasai kota Gaza City, kemudian Han Yunis ya. Tapi di Rafah itu masih dikuasai Israel sampai sekarang. Jadi masih 50-50, masih berat. Tapi kan satu saat kan harus mundur. Kalau nanti ini kan agenda dari Donald Trump, walaupun perundingnya masih alot, mulai awal Januari ini ya sudah harus mulai dilaksanakan pelaksanaan gencatan senjata tahap kedua. Jadi mulai pembentukan pemerintah Palestina, kemudian juga mulai masuknya pasukan perdamaian yang sampai sekarang masih berat itu. Karena misinya belum disepakati. Karena Mesir, Qatar, Turki menolak kalau tugasnya melucuti senjata Hamas. Jadi maunya Mesir, Turki, Qatar dan yang lain-lain juga misi pasukan perdamaian tersebut seperti misi pasukan perdamaian di negara lain seperti di Lebanon Selatan. Jadi bukan untuk berperang. Jadi memang khusus untuk menciptakan perdamaian. Dan itu klausulnya jelas di PBB. Nah itu tidak mau mereka itu keluar dari klausul PBB. Akhirnya kan Israel mau nambah lagi nih. Menambah sesuai dengan kepentingan politik. Tujuan utamanya malah untuk melucuti senjata Hamas, melenceng jauh dari tujuan utama PBB. Ya ini sekarang masih belum selesai. Jadi tahap kedua dari gencatan senjata masih tersandung isu perwujudan senjata Hamas. Mesir masih mencoba ya mencari jalan tengah, termasuk Sisi ini cukup strategis juga. Sisi kan minta salah satu syarat Mesir mau gabung dengan pasukan perdamaian supaya dipercepat agenda perundingan tentang negara Palestina itu tadi. Harus dipercepat, harus jelas agendanya. Jangan abu-abu gitu kan. Hanya pencitraan saja, hanya public relation saja ada klausul itu. Tidak mau Mesir. Jadi harus jelas. Kata Sisi, kan Sisi juga menyampaikan pesan itu lewat MBS ketika berkunjung ke Washington gitu kan.
pesan di sisi kan Mesir sanggup melucuti senjata Hamas asalkan ada agenda yang jelas perundingan tentang berdirinya negara Palestina. Jadi Mesir mengaitkan pelucutan senjata Hamas dengan perundingan negara Palestina, dan itu memang sesuai juga dengan keinginan Hamas. Saya mau melepas senjata asalkan setelah berdiri negara Palestina dan diserahkan pada tentara resmi Palestina nanti, gitu kan. Nah, ini Mesir mencoba menjebatani ini. Nah, ini yang belum selesai sampai sekarang. Nggak tahu nanti akhirnya gimana. Menurut saya Mesir ini luar biasa kalau lihat dari itu. Jadi membantu Palestina ini memang all out ya, all out, dan sesuai dengan sejarahnya sejak Mesir terlibat sejak perang pertama 48 ya, dan memang eranya sekarang itu adalah peran terbesar dalam perjuangan Palestina ke depan ada di tangan negara-negara khususnya Mesir. Jadi sudah berubah lagi, sudah peran Hamas sudah kecil sedemikian rupa, walaupun tidak mungkin habis ya, sudah kemudian sudah harus ke politik. Maka sekarang Palestina harus bersandar lagi kepada Mesir, Arab Saudi khususnya ya. Arab Saudi sampai sekarang masih bersikukuh ya, mau membuka hubungan diplomatik atau normalisasi hubungan dengan Israel asalkan ya Israel mau menerima negara Palestina. Ini masih dipegang teguh oleh Arab Saudi sekarang. Ini hebat gitu kan. Dan ini harus sikap Saudi ini harus didorong ya, harus didukung oleh negara lain seperti Mesir, Jordania, Turki ya. Sekarang itulah gambaran secara singkatnya. Ini sudah lebih 20 menit, segera diganti oleh pembicara berikutnya. Terima kasih.